Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini bertemu dengan perwakilan ojek online atau ojol. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden pada Minggu siang. Pertemuan dihadiri 8 perwakilan pengemudi ojol. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyalurkan inspirasi masyarakat sekaligus mendinginkan situasi pasca kericuhan di beberapa kota. Pemirsa, ratusan masyarakat menggelar doa bersama untuk Indonesia di Majalengka, Jawa Barat. Selain menggelar doa, masyarakat juga melakukan sholat gaib untuk korban meninggal dunia di Jakarta Minggu pagi. Sebagai bentuk ungkapan solidaritas, ratusan warga Majalengka menggelar sholat gaib untuk almarhum Afan, korban meninggal di Jakarta. Selain sholat gaib, mereka juga menggelar doa bersama di Masjid Al-Imam. Kegiatan ini menyusul kondisi beberapa wilayah di Indonesia yang kian ramai dengan aksi unjuk rasa. Di mana negara hari ini dalam kondisi sakit, bangsa dan negara ini sedang kondisi sakit, artinya tidak lagi sehat-sehat sekali ya. Karena itu sebagai insan yang beriman, saya mengajak momentum di Subak Barat ini untuk mendoakan. Yang pertama, mendoakan bangsa dan negara agar terhindar dari balai. Yang kedua, di Jakarta ada musibah di mana dalam rangka perjuangan demokrasi ada yang meninggal. Masyarakat Majalengka berharap Indonesia kembali sehat, damai, dan tidak terjadi aksi anarkis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Di tengah maraknya aksi unjuk rasa, Ustadz Khalid Basalamah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Hal yang sama disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo yang mengajak seluruh masyarakat saling menjaga satu sama lain. Atau doakan semoga Allah SWT menjaga ketentraman, kedamaian, kedaulatan negara kita. Semoga Allah selesaikan perselisihan yang sedang terjadi ini dengan cara yang terbaik dan menyatukan barisan kita untuk selalu menjaga kedaulatan negara kita. Jangan biarkan bisikan-bisikan syaitan terus menipu kita sehingga terus terjadi hal-hal yang anarkis ataupun yang semisalnya. Sekali lagi, semoga Allah SWT menyelamatkan negara kita, menyelamatkan masyarakat kita, dan mari kita semua kembali saling rangkul-merangkul. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala prihatin melihat situasi yang memanas di Indonesia. Yusuf Kala meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan wakil rakyat untuk mengevaluasi diri menjadikan situasi saat ini sebagai pelajaran. Kita juga prihatin dan sedih melihat situasi negeri ini penuh dengan demonstrasi, juga efeknya terjadi anarki, pengerusakan gedung-gedung pemerintah atau DPR, malah fasilitas umum. Ini tentu untuk menyelesaikan ini harus kita kaji kenapa ini terjadi. Kalau kita lihat juga sebelumnya menjadi keprihatinan bahwa ekonomi kita walaupun tumbuh tapi lain pihak terjadi masalah-masalah kesulitan di masyarakat, banyak PHK, banyak kesulitan masyarakat kecil, kesulitan pendapatan yang rendah, buruh, tapi sekaligus juga kebutuhan pokok banyak yang
naik harganya sehingga banyak menjualkan. Itu sebenarnya. Kemudian melihat ada ketimpangan di masyarakat yang terjadi, ada ketidakadilan, ada masalah hukum. Semua ini terjadi sehingga emosi masyarakat ini menjadi keras. Di lain pihak tentu kita harapkan para pejabat untuk menahan diri. Bukan hanya masyarakat menahan diri, pejabat juga menahan diri, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, pembicaraan-pembicaraan yang melanggar etika masyarakat, menimbulkan kebencian masyarakat jadinya. Ini yang harus kita perbaiki segera. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga memahami dan akan mengambil tindakan tegas. Sivitas UGM sampaikan seruan moral tanggapi berbagai aksi massa dan kondisi bangsa terkini. Sementara itu Universitas Muhammadiyah Indonesia imbau seluruh mahasiswanya untuk tetap kritis namun tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Merespon perkembangan situasi di tanah air saat ini, puluhan sivitas Universitas Gadjah Mada menyatakan keprihatinan atas kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa beberapa hari belakangan. Mereka menyerukan untuk menghentikan aksi kekerasan dan anarkisme karena situasi dapat membawa kehancuran bangsa. Hal tersebut disampaikan Rektor UGM, Ova Emilia. Dan UGM mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme yang dapat merugikan siapapun demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan. Hal serupa juga disampaikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui akun media sosial Instagram. Rektor UMY Ahmad Nurmandi menyatakan sikap dan seruan moral terkait perkembangan situasi nasional akhir-akhir ini. Salah satunya adalah mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan kasus hukum secara adil termasuk kematian almarhum Afan. Selain itu, UMY juga mengimbau pada seluruh mahasiswanya untuk tetap kritis dan melihat situasi namun tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Indonesia nyatakan sikap terkait aksi massa dan perkembangan politik belakangan. Sementara itu, Rektor Untak Surabaya ajak mahasiswa untuk bijak sikapi berbagai aksi unjuk rasa belakangan ini. Sivitas Universitas Indonesia menyatakan sikap terkait perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui media sosial Instagram, UI mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tenang dan menahan diri. Selain itu, UI juga mengajak menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dari perpecahan. Sementara itu, Rektor sekaligus Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya mengimbau mahasiswa maupun alumni untuk bijak dalam menyikapi berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Kita selaku rektor punya, mari sama-sama damai, mari sama-sama menjaga semuanya, mari sama-sama walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Selain itu, Mulyanto juga mengatakan penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang damai, bermartabat, dan tidak anarkis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Khalil Nafis meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Khalil menyebut bahwa kondisi saat ini menjadi pelajaran dan meminta pejabat negara untuk mengevaluasi diri. Memaklumi, memahami masyarakat itu marah ya, karena memang eskalasi masalah yang terus dirasakan oleh masyarakat dari soal sulitnya ekonomi, kemudian arogansi wakil-wakil kita, lalu berkomentar yang kurang nyaman, kemudian juga kenaikan pajak yang tidak dikira-kira. Itu saya pikir ada
ya lumrahnya mereka marah, di mana para pemimpin kita di dalam menyampaikan komunikasinya kurang baik di tengah masyarakat yang sensitif itu. Tetapi sebenarnya kita juga ikut sedih karena apa? Penyampaian aspirasi itu dengan cara ya merugikan kepada kita sehingga banyak kerusakan di mana-mana. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa para pemimpin kita sudah mendengar dan kita minta maaf. Mari kita bersama-sama muhasabah dan menahan diri agar tidak muncul kerugian yang lebih besar kepada kita. Cukuplah apa yang terjadi ini, kita juga bisa merasakan apa yang terjadi di daerah dan juga di Jakarta dengan wafatnya saudara kita almarhum Afsan Kurniawan. Cukup sedih, kami pun juga berbelasungkawa. Bahkan sebagian para khotib kami minta untuk kemarin setelah Jumat itu ada sholat waid, kita juga tahlilan yang untuk kepada beliau itu. Tetapi kita mari sama-sama menjaga kedamaian dan tolong bisa buka kuping, buka telinga kepada pemimpin kita ke depan menjadi pelajaran. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Pemanggilan dilakukan untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Menteri Keuangan ini mundur, nah ini untuk bisa memastikan situasi ekonomi terkendali, gimana Pak? Nanti saya lihat dulu situasi. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Sidang kabinet ini telah dikomunikasikan Presiden Prabowo kepada jajarannya sejak Sabtu kemarin. Terima kasih Pak. Sejauh ini mempengaruhi investor nggak sih Pak? Demonstrasi belakangan ini mempengaruhi investasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, Salam, seperti apa hasil rapat kabinet hari ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, baru saja kita sama-sama dengarkan hasil dari sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara Jakarta yang tadi diikuti oleh sejumlah ketua umum partai politik, lalu juga ada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, lalu juga ada Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga dari Kepala Badan Intelijen Negara terkait dengan kondisi keamanan di Indonesia usai gelombang aksi demonstrasi yang terjadi selama kurang lebih sepekan belakangan ini. Di mana tadi dari hasil sidang paripurna Kabinet Merah Putih turut menghasilkan sejumlah poin di Andrea dan juga pemirsa, di mana tadi Syafri Samsudin selaku dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini tadi kembali menegaskan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas bagi para pihak yang melakukan aksi pengerusakan di fasilitas umum ataupun juga penjarahan yang dilakukan di sejumlah rumah pejabat ataupun juga di sentra-sentra ekonomi yang turut merugikan dari masyarakat luas, ini agar segera ditindak tegas oleh TNI ataupun juga Polri. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga memberikan instruksi secara langsung kepada sejumlah lembaga strategis untuk memperkuat koordinasi, di mana tadi dari Badan Intelijen Negara ini mendapatkan tugas khusus dari Presiden untuk memantau perkembangan situasi di lapangan dan juga segera melaporkan kepada Presiden jika terjadi dinamika yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Kemudian dari Mendagri sendiri tadi juga turut mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan mengkoordinasi jalannya pemerintahan daerah serta mengawasi kebutuhan ekonomi masyarakat agar segera terpenuhi. Dari Panglima TNI maupun juga dari Kapolri pun juga mendapatkan tugas yang sama, yang masing-masing ini diminta untuk bisa menjaga keamanan yang ada di Republik Indonesia ini. Diandra. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Seseorang anak berusia 11 tahun ditemukan tewas di rumahnya dengan luka sayat di bagian leher Sabtu pagi. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan sopir yang merupakan terduga pelaku. Warga Jalan Haji Muhi 8 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu pagi digegerkan dengan penemuan jasad bocah 11 tahun berinisial ARAS. Korban ditemukan bersimbah darah di sebuah ruangan di dalam rumah dengan luka sayat di bagian leher.
Kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku berinisial SB yang merupakan sopir dari keluarga korban. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 4 pagi. Saat ini polisi masih mendalami motif terjadinya kasus dugaan pembunuhan. Didapatkan juga terduga pelaku bersamaan posisinya dan situasinya, tempatnya bersama korban. Dan pada saat itu juga untuk terduga pelaku sudah kita amankan dan kita bawa ke Rumah Sakit Ramat Jati untuk penanganan lebih lanjut karena memang kondisinya terduga pelaku dalam keadaan terluka juga. Sementara itu, keluarga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berkabung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lestarikan budaya leluhur warga Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, lakukan sedekah berdusun mulai dari ziarah ke kuburan leluhur, memandikan senjata sakti, hingga potong kerbau dan doa bersama. Ribuan warga Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan melakukan kegiatan sedekah berdusun. Acara ini merupakan kegiatan sakral yang merupakan budaya turun-temurun dari leluhur. Sedekah berdusun dimulai dari ziarah kubur leluhur yang terdiri dari 3 puyang, yaitu Puyang Pati Hitam, Puyang Sarkopa, dan terakhir ziarah ke Puyang Nangkoda yang merupakan pemimpinnya. Warga juga melakukan pemandian senjata sakti peninggalan para leluhur. Berbagai ritual dilakukan seperti penghanyutan sesajen di Sungai Sebagut sebagai tanda untuk menghilangkan hal buruk. Setelah itu baru dilakukan pemotongan hewan kerbau dan sapi untuk sedekah, kemudian dimasak dan dimakan bersama. Jadi pada hari ini pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten mengadakan acara adat yaitu sedekah berdusun. Selain Kepala Dusun Purun, Wakil Bupati Pali Iwan Tuwaji juga menegaskan budaya ini harus tetap dilestarikan untuk menjadi pengingat bagi warga semua dan khususnya para generasi muda. Yang mana sedekah berdusun ini kemarin telah diselenggarakan di Kecamatan Apap, sekarang di Kecamatan Penukal. Kalau di Penukal ini sudah Sapurun itu terakhir tahun 1996. Baru terlaksana lagi di tahun 2025. Ini adalah kebudayaan. Dan ini bisa menjadikan penyemangat bagi pemuda-pemudi Kabupaten Pali, khususnya di daerah Penukal, bahwasanya kita ini sudah lama sudah menjadi kebiasaan untuk berkumpul, bersilaturahmi dan bersyukur. Warga pun menyambut antusias dan berharap kegiatan ini dapat digelar rutin setiap tahunnya. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.